Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Budi Praitno dalam Hidup Bermakna, Hidup Bahagia. Hari ini saya ada tamu yang memang diundang. Bukan tamu tadi undang ya, tamu yang diundang, Teh Iip. Beliau seorang psikolog di psikologi Unpad ya Teh ya. Ya, kuliah di psikologi Psikopat. Unpad ya. Bukan psikopat. 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 Juga seorang konselor dalam bidangnya di psikologi klinis, juga aktivis di Baitur Rahmah Network ya, di Baitnet. Alhamdulillah. Damang Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung dari rumah atau Dari rumah. dari rumah ya, karena bekerja di rumah atau di mana Ya, saja? jadi disebutnya praktek mandiri. Praktek mandiri. Kebetulan di rumah saya ada tempat khusus buat menerima klien. Ya, jadi Teh Iip ini adalah seorang konselor yang membantu mereka yang sedang mendapatkan masalah atau ingin mencapai sesuatu yang lebih baik ya. Kan kesannya konselor teh orang bermasalah semua. Padahal nggak juga ya Teh Iip ya. Sebenarnya psikolog klinis ya kita disebutnya karena ada Oke. surat izin praktek psikolog. Karena psikolog klinis maka sudah terspesifikasi bahwa yang konsultasi berkaitan dengan bidang yang Dan isu-isu klinis. ditangani masalah klinis. Kita pernah bareng-bareng nanganin yang trauma healing di sebuah perusahaan ya. Ya, Karena ada yang kecelakaan kerja dan kemudian timnya yang tidak celaka. ya itu bisa berpotensi ini kan traumatik kan. Jadi Mengganggu kinerja dan kemudian mereka menjadi tidak berani untuk melanjutkan atau ragu-ragu gitu ya. ya, jadi itu namanya kita melakukan penanganan P3K kalau di medis ya. P3 kalau di medis ya, Gitu, yang dilakukan AIDS. langsung bersama Segera gitu. tim yang mengalami. Hari ini kita mau ngobrol soal sesuatu yang mungkin dialami oleh seseorang dan mengganggu ya Taib ya, yang Ya. disebut dengan apa, toxic relationship, hubungan yang tidak sehat gitu ya, Hubungan tidak sehat. tidak sehat. Jadi sebetulnya hubungan tidak sehat itu karena dia menimbulkan kerugian pada kedua pihak sebetulnya. Kerugian pada kedua Kerugian pihak pada ya. pihak. Jadi toksik itu bukan hanya pada satu pihak ya, bisa pada Bisa dua-duanya. sebetulnya karena itu hubungan interrasional kan Interpersonal yang interpersonal. bisa saling mengganggu ya. Saling mengganggu. Jadi keduanya juga bisa mungkin salah satu menekan yang lain, tapi pada situasi berbeda nanti yang Ngebalik. yang lain ngebalik. Namanya manusia ya, Manusia, diinjak gitu. lama-lama dia bereaksi gitu. Mm-mm. Ya, memang ada juga kasus-kasus yang mungkin ringan tapi tetap mengganggu. Misalnya ada orang yang kalau naik angkot atau taksi online bareng-bareng pasti dia minta lo bayarin dulu deh. Atau lagi makan itu, aduh dompet ketinggalan. Itu masuk nggak Teh? Ya tergantung, kalau misalnya itu hanya kasus ya sekali memang apalagi kalau itu memang bukan disengaja ya, tapi bisa juga kalau orang mungkin kecenderungan melakukan manipulatif gitu. Nah, kalau sudah manipulatif itu sudah toksik ya. Seseorang yang memanfaatkan orang lain untuk keuntungan dirinya atau juga untuk supaya dia mendapatkan hal yang lebih dari orang lain ya. Dari orang lain, jadi dia memang mencari hal-hal yang menurut dirinya itu lebih dia lebih diuntungkan lah gitu ya. Dia lebih diuntungkan, maka dia manipulasi orang lain karena ada sesuatu yang di orang itu bisa diambil kan gitu. Dan ada orang-orang yang memang ngambil keuntungan, ada orang-orang yang memang tipenya tidak bisa. Atau ada yang memang menikmati diambil keuntungan. Nah, itu dia lebih parah lagi. Kalau misalnya dia diambil keuntungan, dia dimanipulasi, tapi dia menikmati dimanipulasi. Sehat juga nggak itu tuh? Iya tentu ya. Tidak sehat ya? Di dalam toxic relationship itu kan sebetulnya satu pihak tidak menyadari bahwa dirinya dimanipulasi gitu kan. Karena di dalam relasi itu sebetulnya kan interrelasi itu makanya kan dua pihak nih, dua pihak. Tapi bisa jadi yang sepihak itu merasa seolah-olah dia punya
kebergantungan juga kepada yang memanipulasi tadi, gitu. Jadi Yang kalau misalnya dimanipulasi bisa merasa punya ketergantungan, ketergantungan, mungkin jadi dalam bidang yang lain ya. jadi misalnya kayak ada istilah kan, relasi kuasa Mhm. pihak. Jadi satu orang Iya, iya, yang iya. misalnya mendominasi, nah pihak yang lainnya menjadi submisif, jadi dia nurut aja. Yang paling jelek kasus pelecehan seksual atasan bawahan misalnya ya. Ya, Itu kuasa relasi itu ya. kuasa relasi. Jadi si bawahan kalau nolak dipecat Hmm. atau gajinya nggak naik gitu. Bisa juga bukan hanya soal finansial, tapi bisa jadi secara psikologis dia bergantung. Oh. Kayak misalnya merasa kehilangan kasih sayang gitu ya, tanda kutip, dia merasa bahwa itu bukan sebuah pelecehan, tapi dia memang merasa membutuhkan orang yang bersangkutan, merasa bergantung, Ada merasa sesuatu yang bentuknya bukan selalu material, Hmm. tapi dia jadi tergantung karena kekurangannya diketahui tuh sama yang memanipulasi. Biasanya kan yang bangor-bangor gitu teh tahu tuh profilingnya kuat. ada istilah di grooming gitu. Jadi tahu ini kalau dimanipulasi memang dia perlu gitu ya. Ya, makanya istilahnya kan kalau udah kasus-kasus pelecehan seksual itu, kalau untuk anak-anak kecil itu istilahnya di grooming ya. Jadi orang tuh tidak merasakan ada semacam perlakuan buruk. Kayak Si orang korbannya baik. belum Iya, si tahu, korbannya belum merasa. Iya. itu pada kasus seksual. Tapi dalam toxic relationship sebetulnya lebih umum kan. Jadi Hmm. bukan hanya seksual ya. Ada juga relasi yang misalnya seperti pertemanan. Pertemanan bisa toksik. Iya, Suami istri suami istri juga. bisa Kalau suami toksik. istri kan mungkin pada ujungnya nanti akan menjadi isu-isu KDRT gitu. Kalau anak-anak muda yang mungkin sekarang jadi concern saya itu adalah karena mereka juga tanda kutip mereka merasa punya teman, punya orang yang menyayangi gitu ya. Jadi Mau misalnya dengerin. iya, jadi kapan aja mereka bisa dengerin, mau curhat, kemudian kayak semacam mereka merasa bermakna gitu dalam relasi itu. Padahal sebetulnya mungkin pihak yang lain juga melakukan manipulasi, memberikan batasan, menjauhkan dia dari kebebasan pribadi dia gitu. Ya, sebelum terlalu jauh, pemirsa hadirin, kita akan berbicara tentang toxic relationship. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa memiliki relasi yang sehat. Hubungan interpersonal yang sehat bukan hanya secara material ya, tapi ini lebih ke aspek-aspek psikologis. Dan dalam hidup memang ada suasana di mana kita tidak sadar dimanfaatkan oleh orang lain. Dan jangan sampai kita memanfaatkan orang lain ya. Jadi dari perbincangan ini kita ingin melihat bahwa ada loh hal-hal yang tidak membuat hidup kita jadi lebih baik ya, tapi malahan itu menjadi sesuatu yang bisa merugikan bagi kedua belah pihak. Kita akan ingin mendalami lagi teh. Jadi sebetulnya yang disebut toxic relationship itu hubungan yang toksik secara psikologis itu yang gimana teh? Jadi istilah toxic relationship itu sebetulnya dari ahli komunikasi interpersonal, namanya Glass. Jadi dia melihat ada situasi di mana orang yang berhubungan, berkomunikasi, berinterrelasi itu menciptakan suatu relasi yang tidak sehat yang ditandai adanya kontrol yang berlebihan gitu ya, atau menimbulkan rasa tidak aman, bisa manipulasi secara emosional, bisa juga dalam bentuk kalau istilah anak muda sekarang gaslighting gitu ya. Gaslighting itu memanipulasi, membuat si orang yang dia manipulasi itu merasakan bahwa persepsinya, pikirannya dia itu nggak valid gitu. Jadi misalnya kayak itu menurut kamu aja kayak gitu, itu nggak benar, itu nggak sehat misalnya gitu ya. Padahal sebetulnya mungkin dan nadanya ngegas gitu ya. Ngegas mungkin ya, jadi Karena gas atau lagi. misalnya ada istilah gini pada kasus yang saya tangani itu gini, kamu bersalah itu melakukan itu nggak benar gitu ya. Nah padahal orang kan punya persepsi ya, punya persepsi, dia punya
kebebasan untuk berpendapat, orang boleh punya misalnya kebutuhan-kebutuhan yang itu didefinisikan berdasarkan persepsi subjektif orang tersebut, kan boleh saja gitu ya. Ya. Nah dalam relasi toksik ini dia dikontrol tuh, jadi dikendalikan tuh Kang. Ada yang mengendalikan, ada yang dikendalikan. Ada yang dikendalikan. Itu ciri utama dari relasi yang toksik ya. Ya. Ada satu pihak yang dominan, kemudian mengendalikan, dan yang pihak lain yang dikendalikan. Tadi Taib sempat bilang gaslighting. Itu lebih spesifiknya kalau di kasus yang pernah ditangani seperti apa Teh? Semenderita apa sih orang dibegitukan itu? Nah, belum tentu menderita kan. Jadi pada awalnya kalau dia belum menyadari itu merasanya sebagai bagian dari semacam interrelasi yang memang harus dihadapi gitu ya. Jadi misalnya ini dalam relasi anak muda banyak kasus-kasus toxic relationship itu kan umumnya orang menyangka itu dalam hubungan pacaran ya, laki perempuan gitu ya. Nah, si perempuan itu merasa bahwa katakanlah dia punya pacar itu, dia punya teman untuk curhat, bisa pergi, ada yang nemenin kan gitu ya. Kalau ada masalah dia bisa minta pendapatnya gitu ya. Ada yang nolongin kan, ada itu yang kan kesannya tuh ada ngapelin, kesannya tuh kan seperti diistimewakan gitu kan, diistimewakan. Nah, sementara mungkin sebetulnya di pihak lain dia dibatasi tuh, kamu nggak boleh temenan sama yang lain, gitu mulai ya. posesif. Posesif gitu kan. HP harus dicek, HP diperiksa, ngomong sama siapa aja. Ada yang kayak kan? Gitu. Nah, lalu kemudian misalnya dia juga kalau ada sesuatu atau apapun yang terjadi dia mesti lapor gitu ya. Bisa ngapain aja tuh gitu kan, pergi dengan siapa, ngapain aja, kalau ada apapun cerita begitu. Misalnya dia lupa atau entahlah dengan kesibukan. Jadi masalah gitu kan. Nah, itu kan sudah mulai hubungannya kan enggak itu tadi yang membatasi. Jadi itu bukan tanda cinta tuh ya. Bukan tanda cinta sebetulnya. Nah, ketika ada sesuatu yang misalnya nggak berkenan, dia akan bilang, ini seharusnya kamu begini, harusnya begini. Nah, di situ ada gaslighting, ada pemaksaan opini dari pihak yang lebih berkuasa terhadap yang dominan kepada yang dikuasainya ya. Dalam bahasa bagusnya begini, itu ada luka yang menyamar sebagai cinta. Atau cinta yang terluka. Cinta yang terluka, disangkanya cinta tapi sebetulnya itu melukai gitu ya. Dan itu sesuatu yang harus betul-betul diperhatikan ya oleh orang-orang yang dalam kasus ini, misalnya orang yang sedang membangun relasi yang lebih akrab ya, menuju ke pernikahan. Ya kalau dalam Islam sebenarnya nggak usah pacaran, tapi dalam konteks sekarang orang mungkin berteman tapi jadi akrab gitu ya, nggak mau disebut pacaran tapi akrab. Gitu. Tapi nggak sehat juga karena sudah kalau sudah sampai seperti itu tanda bahwa hubungannya udah nggak sehat ya. Karena ada satu pihak yang menuntut banyak hal dari pihak yang lain gitu ya. Oke, yang pernah dialami itu mana lebih sampai ke jadi fisik atau nggak biasanya Teh? Ada juga tuh kasus yang pernah saya tangani, perlakuan yang kasar. Padahal itu kan belum nikah ya. Iya. Kalau secara umum mah belum punya hak apa-apa. Belum hak punya apapun. Tapi secara hukum mah belum. Bisa dalam bentuk sebetulnya itu kalau ini menarik sebetulnya kalau kita dibahas nanti sama Pak Ustadz ya, agama itu tadi dibilang bahwa namanya pacaran mah nggak boleh gitu. Tapi dalam kasus yang real yang saya tangani misalnya gitu ya, ketika orang berpacaran kemudian merasa tanda kutip memperbolehkan, mengizinkan gitu ya, ada touch misalnya gitu kan, ada sampai saya dapat istilah baru dari mereka tuh lovely dovey. Nah itu nggak tahu nih kan. Lovely dovey tahu nggak? Lovely dovey. Jadi kayak disayang-sayang gitu. Itu kan sebetulnya sudah kalau kita bahas agama udah fasik ya. Tapi itu sebetulnya akibat dari mereka merasa bahwa itu ada bentuk dari ungkapan attachment, kasih sayang. Tapi itu kan sebetulnya udah kekerasan. Ya, sebetulnya udah kekerasan masuknya. Udah termasuk kekerasan, apalagi kalau misalnya dipaksakan. Gitu. Nah, yang menarik ketika mereka menyadari tiba-tiba misalnya suatu saat mereka merenungkan dan menyadari bahwa kenapa ya saya mau ya diperlakukan begitu gitu kan. Gitu. Waktu kemarin tuh kenapa gitu kan. Itu kayak tiba-tiba
apa namanya di apa di apa Dihentikan. di apa maksudnya eh, disirap ke apa tuh namanya Oh, Pak Ustadz? oke. Pak Budi. Sebetulnya Kayak bukan merasa kayak disirap, bukan tiba-tiba jadi dia termanipulasi secara betul emosional betul. sehingga sesuatu yang salah itu terasa sebagai sebuah kebenaran. Apalagi kan kalau kita tahu kita manusia punya sensoris yang memang bisa membuat secara alamiah jadi nyaman gitu ya. Nah, Itu nyaman. secara ilmu syaraf neurologi kan memang begitu ya. Bersentuhan itu bikin nyaman, ada sensasi Ada yang membuat happy gitu ya. Ya itu naturalinya seperti itu. Hanya Ya. kalau bicara secara hukum kan memang belum boleh gitu. Betul, Nah, betul. itulah yang kemudian menjadi membuka sebetulnya ya, dikaitkan dengan toxic relationship pada mereka yang terlalu akrab bisa memunculkan Bisa hal yang memunculkan. seperti itu. Betul, Nah, betul. itu kan berarti satu warning ya untuk Anda yang sedang menjalin relasi. Kalau agama mengajarkan batasan, sebetulnya juga mencegah Mencegah hal-hal sampai yang harga dirinya dilukai sebelum waktunya gitu. iya, dan kalau dilukai mah nggak boleh nanti juga. Tapi Kalau belum dilukai belum waktunya berarti nanti boleh. boleh. Maksudnya tuh bukan dilukai ya, kalimatnya salah ya istilahnya. Jadi sebetulnya kan ada kebutuhan intimacy tadi ya, kalau dalam bahasa psikologi itu masa remaja akhir sampai dewasa awal itu ada kebutuhan intimasi untuk merasa dekat, merasa dihormati gitu ya, maksud saya gitu. Nah, ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang secara normatif pun itu belum diizinkan, itu kan melukai juga gitu Kang Budi. Teh, itu ada kaitannya nggak mereka yang di rumahnya tidak terpenuhi sentuhan emosionalnya dengan kemudian mencari di luar? Sebelum bicara soal value-nya ya, jadi orang dengan value yang sama, ada yang bisa tahan nih. Ya, jadi punya teman dekat, tapi dia tahu nih batasannya. Tapi ada yang kemudian emang bobol gitu. Itu ada nggak hubungannya dengan pemenuhan touch emosional dalam keluarga, keramahan ayah dan ibu, ada nggak itu? Di dalam teori dan di dalam kasus klinis yang saya temukan, memang selalu ada kaitan antara bagaimana seseorang itu merasakan nyaman di rumah, terpenuhi cinta, terpenuhi relasi yang akrab dengan orang tua, terutama dengan ayah. Gitu. Jadi ada istilah kalau anak muda sekarang tuh tangki cintanya kosong nih Kang gitu ya. Jadi perlu diisi gitu. Cintanya Nah, kosong. dari mana gitu? Tangkinya kan harus diisi gitu kan. Kalau air kita punya toren gitu kan kosong kan nggak bisa mandi tuh Kang Budi. Nah, ini juga sama. Jadi mereka tuh mencari akhirnya. Nah, ketemulah mungkin dengan orang-orang yang merasanya itu seperti mendapatkan pengganti gitu. Bagus kalau pihak yang lain juga tulus ya. Ya, pihak yang lain juga memang tulus, memang serius gitu untuk memberikan perhatian menuju kepada itu pasti ngajak tahap nikah langsung nih Kang kalau ya, harus. ya, walaupun belum yang ideal mah gitu, ngajak nikah. Tapi walaupun belum, dia memberikan perhatian dalam batas tertentu. Kemudian ya kan orang yang merasa kurang secara emosional diajak makan bareng aja kayaknya udah berbunga-bunga tuh. Iya betul, di telepon aja WA-an itu udah senang banget. Nggak harus makan baru di WA juga udah happy ya, karena dia kurang perhatian ya. Iya, makanya misalnya kayak ada aplikasi yang ngedate itu ya lewat chatting gitu ya. Nah, itu juga saya juga menemukan info-info semacam itu tuh dari klien ya. Mereka tuh bisa misalnya hemat lah gitu ya. 1 minggu cukup mereka keluarin pulsa berapa gitu, bayar berapa, mereka punya temen tuh dalam 1 minggu tuh mereka chatting seharian sampai malam ngobrol nyaman gitu. Nah, itu tuh kan sebetulnya semacam mereka mencari gitu ya substitute dari yang tadi tangki cintanya kosong gitu. Kan kalau misalnya anak muda yang dia tidak tahu mesti pergi kemana ketika mereka gundah gitu ya, ketika mereka ada masalah di kampus atau ketika mereka misalnya konflik dengan teman gitu ya, kan kalau relasi dan hubungan dengan ayah atau dengan saudaranya itu hangat, mereka kan setidaknya larinya kan ke situ ya. situ dulu gitu kan, ada orang yang paling dipercaya duluan gitu. Iya.
Jadi kata-kata cinta pertama seorang anak perempuan itu ayahnya Ayah. tergantung sebenarnya ya. Si ayahnya bisa nggak memainkan peran ayah. Jadi penting banget bagaimana para ayah yang melihat tayangan ini untuk memeriksa ya bagaimana perlakuannya kepada terutama anak perempuan atau anak laki juga. Kalau anak laki mungkin lebih ke arah bagaimana dia nanti menjadi leader. Kalau Tapi ada nggak anak laki yang jadi korban dalam toxic relationship? Jadi anak laki-laki yang jadi korban. ada anak laki juga misalnya dia mencari semacam kebergantungan kepada figur attachment dia. Nah, dia larinya kemana? Kepada perempuan-perempuan yang seolah-olah itu bisa memberikan kehangatan juga, gitu ya. Bisa Kayak- belok sejauh itu ya? Bisa. Atau mungkin hanya kepada teman yang lebih senior. Ya. Ada kasus gini, Tep, anak-anak yang dia dimanipulasi oleh sekelompok orang dewasa supaya motornya itu bisa dipakai balap. Nah, ternyata yang memanipulasi ini punya bengkel. Jadi si motor anak itu terus aja di upgrade tuh, ya. Makin tiap ini kurang cepet, ini yang diganti dan itu biayanya puluhan juta gitu. Tapi si anak itu merasa itu memang harus dilakukan gitu. Nah, itu bisa juga seperti itu ya. Iya. Jadi orang yang anak itu itu juga toksik banget kan. Iya. Secara ekonomi dia diperas tuh, ya. Betul. Dan kemudian dia mengambil segala hal apa saja yang bisa dijadikan uang untuk supaya dia dianggap baik oleh orang dewasa yang memanipulasi dia itu. Jadi bisa ke situ ya kalau anak Karena laki-laki. ada semacam ketakutan mendapatkan penilaian buruk, misalnya. Ketakutan mendapat penilaian buruk. Atau Jadi dia pengen mendapatkan penghargaan dari lingkungan, pengakuan. membeli pengakuan ya dengan itu ya. Banyak yang membeli pertemanan dengan seperti itu juga kan. Misalnya kayak sesederhana kita melakukan ngumpul di kafe terus kemudian seseorang itu baru akan nyaman kalau dia Yang bayar. traktir misalnya gitu. Atau Bagus sebaliknya, juga tapi ya. Iya, tapi kalau misalnya karena generous karena baik hati ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau dengan bahwa saya harus bisa terlihat keren nih karena saya yang selalu traktir gitu. Itu kan juga Bagi yang bersangkutan juga bermasalah sebetulnya ya. Orang yang hanya merasa nyaman kalau nyaman dia ketika yang traktir. Jadi dia memaksakan diri akhirnya untuk menjadi orang yang memenuhi. Jadi dia membeli pertemanan. Itu juga toksik ya. Dan kebetulan biasanya orang-orang yang dibeli juga itu juga orang-orang yang memang Nyadar mencari ya? mencari orang yang mau traktir. Nyadar bahwa ada yang bisa Ada orang yang dimanipulasi bisa supaya memanfaatkan untuk gitu. membeli pertemanan dengan cara mengeluarkan Seperti uang. itu. Seru ya. Jadi relasinya kan tidak dengan respect tuh, tidak iya. dengan respect. Kalau yang sehat itu kan kita sebagai individu yang masing-masing juga punya kebebasan boleh berpendapat, boleh membuat keputusan kan gitu ya. Kemudian ada batasan juga gitu kan, mana yang menjadi hak pribadi, mana yang menjadi hak orang lain gitu. Ya. Gak boleh kita, yang tadi saya bilang menyakiti juga tuh ke orang lain kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang kayak tadi ya, mengambil hak orang lain, orang itu tidak menyadari itu. Kita misalkan Ya ada orang yang dipojokkan untuk jadi dipojokkan, kasir ya, segala ngebayarin. Dan tapi juga memang ada yang dia membeli pertemanan dengan dia, dan yang dibeli bisa memanipulasi. Ini hubungan yang benar-benar nggak bagus. Makanya dua-duanya sebenarnya nggak sehat. Dua-duanya nggak sehat ya. Jadi bukan hanya satu pihak. Toxic relationship itu bisa membuat dua pihak sama-sama nggak sehat. Ujungnya atau kelanjutan dari hubungan yang seperti itu biasanya kemana teh?